Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhil akhi. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah, perlawanan berdarah. Pertama, provokasi kaum Quraisy terhadap kaum muslimin setelah hijrah dan kontak mereka dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik yang menampakkan kecintaannya kepada Islam, tapi ia menyembunyikan kebenciannya kepada Islam. Sampai ketika Nabi mau menyolatkannya, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, atusalli ala aduwillah?" Wahai Rasulullah, akankah kamu salatkan ini musuhnya Allah Ta'ala? Dan orang-orang munafik, ikhwati azanillah wa biyakum, mereka adalah orang yang paling berbahaya di dalam dakwah Islam. Karena kemunafikan itu idharul haq atau idharu bimahabbati alal haqqi wa ibtanul batil. Menampakkan kecintaan seolah menyukai kebenaran tapi dia menyembunyikan kebatilan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam." Wahai Nabi, perangilah olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegas dan keraslah kamu kepada mereka, karena tempat mereka adalah neraka jahannam. Iqra ya akhi. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya mengenai beragam siksaan dan deraan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah, dan apa yang telah mereka lakukan pada kaum muslimin saat akan hijrah, hal yang membuat sudah semestinya harta mereka dirampas dan mereka diperangi. Sekalipun demikian, mereka masih tetap belum sadar dari kezaliman tersebut dan menghentikan permusuhan. Bahkan kejengkelan mereka malah semakin menjadi-jadi manakala kaum muslimin lolos dari mereka. Ditambah lagi mereka telah mendapat perlindungan dan tempat tinggal di Madinah. Dan ini sunnatullah. Setiap jalan dakwah maka Allah jadikan padanya cobaan. Cobaan itu datang dari musuh-musuh Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal jinni wal ins. Demikianlah kami jadikan, kata Allah, untuk tiap-tiap nabi itu ada musuh syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Maka mengharapkan keridhaan orang-orang yang memusuhi Islam itu hal yang tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah mencintai kaum muslimin sebagaimana Islam mengajarkan tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang menyatakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini sudah sunnatullah ya ikhwan fillah. Dunia dakwah itu seperti itu. Dan mereka tidak akan puas sampai mereka menyakiti kaum muslimin dengan sesakit-sakitnya. Tapi percayalah, Nabi SAW dalam riwayat Muhammad mengatakan umat ini tidak akan binasa oleh orang-orang yang menjadi musuh mereka. Kama qala alaihi salatu wasallam, maksudnya Islam tidak akan hancur sampai ke akar-akarnya karena perbuatan Yahudi, Nasrani, Majusi atau musyrikin.
Tapi Nabi mengisyaratkan kehancuran umat itu dimulai dari umat itu sendiri. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Allahumma amin. Ikhwati azani Allah wa iyyakum. Nah, maka yang dilakukan oleh mereka jika mereka tidak mampu mengatasi sendiri, mereka membuat relasi, mencari sekutu, mencari setan-setan yang serupa dengan mereka. Sampai akhirnya mereka menjadi setan yang bajunya seolah-olah sama dengan kaum muslimin, disebut dengan munafikin. Fakatabu ila Abdullah ibni Ubay ibni Salul, bikin surat, ia tulis kepada pembesar-pembesarnya orang-orang di Madinah, salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, si munafik ini. Iqra ya. Oleh karena itu, mereka mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu masih dalam kesyirikannya. Hal ini mengingat statusnya sebagai kepala kaum Ansor sebelum terjadinya hijrah. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa orang-orang Ansor telah menjadi pengikutnya dan hampir saja mengangkatnya sebagai raja. Andai saja Rasulullah SAW tidak berhijrah dan mereka beriman kepadanya. Para sahabat ketika itu, maksudnya orang-orang yang ada di Madinah ketika itu, terikat hutang budi dalam bahasa kita kepada si Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertama, Abdullah bin Ubay bin Salul ini pandai berbicara. Dan Nabi SAW mengingatkan, sungguh yang aku khawatirkan kepada kalian adalah munafik yang pandai berbicara. Dan biasanya orang munafik itu begitu, lisannya pintar berkelit. Maka Nabi mengatakan, ya man amana bilisanihil alladzi lam yadkhul ila qalbi. Hai orang yang cuman imannya di mulut, enggak sampai masuk kepada apa? Hatinya. Orang-orang munafik kayak begitu. Dia suka menyakiti kaum muslimin. Nanti kalau sudah ketahuan dia menyakiti kaum muslimin, dia berkilah dengan lidahnya. Mereka mengatakan ini cuma main-main. Seperti sikap mereka kepada penghafal Qur'annya Rasulullah, dengan mengatakan kami tidak pernah melihat perut paling buncit dari kalangan manusia kecuali sahabatnya Muhammad. Maksudnya mereka itu orang paling rakus dalam makannya. Lalu turun firman Allah yang menegur mereka. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mereka sambil menarik kakinya Nabi yang sedang mengendarai kendaraannya, lalu berkata ke mereka, kami cuma main-main. Kata Allah Ta'ala, apakah kamu terhadap Allah, ayat dan Rasulnya Allah berani kamu jadikan bahan ejekan atau olok-olokan? Tidak ada alasan bagimu. Kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Beriman. Makanya ikhwati azanillah iyakum, munafik itu begitu. Yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul ini suka memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ada di kota Madinah. Dia meminjamkan, tapi dia membungakan. Seolah-olah orang-orang miskin dari kota Madinah terutama, mereka punya hutang budi kepadanya. Yang ketiga, seolah-olah kalau ada permasalahan, Abdullah bin Ubay bin Salul selalu yang terdepan, padahal dia adalah orang yang paling pengecut. Abdullah bin Ubay bin Salul orang pengecut, tapi kalau seandainya terjadi kerusuhan, seolah-olah dialah pahlawannya. Ini terjadi ketika perang Tabuk dan perang-perang yang lainnya. Nabi memobilisasi kaum muslimin untuk berangkat menuju jihad, maka dia mengatakan la tadhabu ilal qitali fatuktalu. Jangan perang, nanti kamu terbunuh di medan perang. Qustama'un nas, dan sukanya apa ya kawan? Seringnya mereka itu adalah orang yang suka gembosi. Ingat ini kawan. Orang munafik itu sifat yang paling nampak suka gembosi kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin itu berada dalam kebaikan, dia enggak suka. Kalau kaum muslimin pergi berjuang ke medan jihad, kata mereka, jangan, kamu itu kalau ke medan jihad sama saja mengantarkan nyawa. Lalu kaum muslimin menjawab, sesungguhnya kematian itu merupakan takdirnya Allah. Maksudnya apa ya alhamdulillah? Perang enggak perang, kalau waktunya mati ya mati. Kan berapa banyak orang di medan perang enggak mati-mati? Sahih atau tidak ya kawan? Malah orang yang ketawa-tawa di depan televisi nonton bola mati dia. Ada enggak seperti itu? Ada. Di kaum muslimin ingin digembosi, udah enggak usah perang, cepat mati, sengsara kamu. Kemudian alhamdulillah ciri yang lainnya, suka membeda-bedakan status. Bukan status di medsos, bukan.
Maksudnya status kedudukan manusia. Wah, itu cuman orang rendahan, orang miskin, ini orang besar. Dakwah Islam tidak membedakan itu. Karena dakwah Islam memiliki kaidah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian dan tidak memandang kepada banyaknya harta kalian. Ia memandang kepada kebenaran yang tersimpan di hati kalian, kepada hati kalian. Makanya makanya Allah Ta'ala tidak pernah memandang orang munafik sekalipun jasadnya kelihatan indah, kekayaannya banyak dan seolah punya kedudukan di masyarakat. Faedah yang bisa kita ambil, hati-hati. Kedudukan itu kadang-kadang mendidik orang jadi munafik. Menjadikan seseorang kemudian bersikap kemunafikan. Sebaliknya, orang yang mencintai kedudukan dia bisa terdidik menjadi orang-orang yang munafik. Maka Nabi tidak mengajarkan tentang cinta kedudukan, cinta tentang dunia, atau bangga dengan dunia. Tidak. Nabi mengajarkan sembari menuju ke dalam dadanya, beliau berkata, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di dalam hati seseorang, di jiwa seseorang. Itu yang membedakan mereka lebih mulia dan tidak mulia di sisi Allah Ta'ala. Kalau Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Iqra ya Rasulullah. Mereka mengirim surat kepadanya dan kepada para rekannya yang masih dalam kesyirikan dengan mengutarakan untayan kata yang tegas kepada mereka. Sesungguhnya kalian telah memberi perlindungan kepada teman kami, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya kami bersumpah atas nama Allah, hendaklah kalian memeranginya atau mengusirnya. Jika tidak, maka kami secara keseluruhan akan menyerang kalian hingga kami berhasil membunuh pasukan kalian dan menghalalkan wanita-wanita kalian. Nah, yang bisa kita ambil dari ucapan orang-orang Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia mengatakan innakum autitum sahibana, kamu memberikan perlindungan dan menerima teman-teman kami, maksudnya teman kami yang membelot dari mereka menurut mereka. Jadi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, wa inna nuqsimu billah, dan kami bersumpah dengan nama Allah, la tuqatilannahum aw la tukhrijannahum, kamu keluarkan dia atau kamu perangi dia. Au kalau tidak la nusiranna ilakum bi ajma'ina, kami akan berkumpul dan bersatu menyerang kalian. Hatta nuqatila maqatilatakum wa nastabiha nisaakum, kami perangi kalian, kami halalkan darah kalian, dan kami jadikan istri-istri kalian itu halal bagi kami, budak bagi kami. Faedah yang bisa kita ambil pertama, ya khafillah, kaum musyrikin, musuh-musuh Allah, bila mereka tidak sanggup menghadapi dakwah ini secara ilmiah, yang mereka lakukan apa? Teror berupa opini, ucapan, dan semisal daripada itu. Itu berlangsung sampai yaumil qiyamah. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar kepada kaum muslimin, maka Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik zat yang membalas makar orang yang berbuat makar. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Yahudi, tapi ini maknanya umum. Tiap-tiap yang memusuhi agama Allah, dia mencari jalan. Salah satunya dengan menyebarkan seperti ini, berita-berita yang seolah-olah menakutkan kaum muslimin. Faedah yang kedua, orang kafir sebenarnya mengenal Allah itu ada. Mereka mengakui Allah ada, cuma mereka sombong, tidak mau menjadikan satu-satunya sesembahan itu hanyalah Allah. Makanya di surat ini dia mengatakan wa inna nuqsima billah, kami bersumpah dengan menyebut namanya Allah. Berarti orang Quraisy mengenal Allah. Pertanyaannya, kenapa mereka diperangi Nabi? Kenapa Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mau mengakui tidak ada yang beribadah kecuali Allah. Pertanyaannya, kenapa diperangi? Karena mereka menjadikan sesembahan bukan hanya Allah. Mereka menyembah Allah saja ketika dalam kondisi sempit. Makanya Islam menganjurkan Muslim berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ikhwati azani Allah ayyakum. Kalau begitu, disebabkan mereka menyembah selain Allah, inilah yang diperangi oleh Nabi. Pengakuan bahwa Allah itu ada saja belum cukup.
Paham ya kawan? Maka bila kita melihat seorang menyembah kubur, dia mengatakan aku mengakui Allah ada, enggak bermanfaat pengakuannya. Bila kita melihat tukang sihir, dia mengatakan Rabbku juga Allah, tapi dia tidak mau meninggalkan perbuatan sihir dan kesyirikannya, tidak bermanfaat pengakuannya. Faham ya akhwati? Inilah yang membedakan antara dakwah tauhid dengan selain dakwah tauhid. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwahnya al-bid'ah wal furqah wal hawa. Ahlus Sunnah, Ahlul Tauhid mendakwahkan dan mengikrarkan wajibnya seluruh manusia mengakui yang boleh diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, biasanya demikian. Setan itu menganjurkan tentara-tentaranya memerangi ke ahli kebenaran. Dan dalam hal ini mereka menganjurkan Abdullah bin Ubay bin Salul dianggap sebagai pemimpin untuk memerangi Nabi. Tapi percayalah, semakin ke ahli kebenaran itu ditekan, maka semakin tambah kekuatan mereka. Itu diantara hikmah kenapa di awal-awal dakwahnya Nabi selalu ditekan. Ada faedah supaya umat menjadi kuat. Karena sesuatu yang ditekan dia makin tumbuh membesar, dia makin kokoh akarnya. Dan itu yang terbukti. Maka antum lihat bedanya keberkahan dakwah di masa lalu dengan sekarang. Mungkin di masa sekarang sedikit tekanannya. Di masa dahulu Masya Allah, bukan hanya yang ditekan itu cuma permasalahan harta dan benda dunia. Dia ditekan dan sampai diancam dengan dihilangkannya apa? Nyawa. Maka keberkahan dakwahnya kita rasakan sampai hari ini. Tapi bukan berarti ketika dakwah mencari apa? Tekanan, tidak. Kalau tidak ditekan berarti kita nggak benar, bukan demikian, bukan. Faedah yang berikutnya ikhwati azanillahu wa iyyakum, orang-orang kafir dia akan berusaha bersatu padu walaupun hati mereka itu berpecah belah. Hati mereka tidak mungkin bersatu karena persatuan hanya bisa didapatkan dengan akidah yang lurus, manhaj dalam beragama yang benar. Orang kafir, tapi ketika mereka melihat sebuah kebenaran, mereka akan bersatu. Mereka di sini mengatakan benar-benar kami akan menyerang kalian dengan mengumpulkan semua pasukan kami. Kami perangi kalian, kami halalkan darah kalian, dan kami halalkan darah-darah kehormatan wanita kalian. Apa faedah bisa kita ambil? Salah satu ujian paling berat bagi manusia adalah wanita. Itu selalu begitu. Makanya dia mengatakan di sini, kami akan jadikan istri-istri kalian, wanita-wanita kalian halal bagi kami. Itu ancaman berat. Sebab biasanya para lelaki itu lemah dari sisi fitnah wanita. Sahih ya. Makanya para ulama sering mengatakan kalau seluruh manusia di muka bumi ini memusuhi dia, itu masih kecil baginya. Dunia tetap terasa luas buat dia. Tapi kalau seandainya musuhnya adalah seorang apa? Wanita, maka dunia ini terasa sempit bagi dia. Karena wanita itu fitnahnya besar. Fitnah yang paling berat menimpa umat ini yang dikhawatir oleh Nabi adalah fitnah apa ya kawan? Para wanita. Sehingga ketika diancam wanita-wanitanya, harapannya orang-orang Quraisy bahwasanya hati kaum muslimin menjadi kecil. Tapi tidak. Makanya dalam dakwahnya Nabi menanamkan kecintaan itu bukan kepada makhluk. Kepada siapa? Allah Ta'ala. Lihat awal-awal dakwahnya Nabi di Mekah maupun di Madinah, datanglah seorang lalu berkata, "Ya Rasulullah, ayul mar'i ahabbu ilayya ba'dallahi wa rasulih." Siapakah orang yang lebih kucintai setelah Allah dan Rasulnya? Karena sebelumnya Nabi mengatakan, "Salasun man kunna fi wajid halawatul iman." 3 perkara kalau ada pada diri seseorang dia menjumpai manisnya iman. Perkara yang pertama apa ya, kawan? Ayyakunallaha wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Jadi ketika mereka mengancam keadaan kaum muslimin tentang isi-isi mereka, mereka tidak merasa takut. Kecintaan mereka kepada Allah mengalahkan kecintaan mereka kepada harta benda, anak istri mereka. Bahkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaan mereka kepada bapak dan ibu mereka. Ini membuat orang-orang Quraisy putus asa. Nggak mungkin menakut-nakuti kaum muslimin dengan mengatakan yang seperti itu. Dan wanita-wanita muslimah bukan wanita-wanita yang gentar dengan ancaman ini.
Maka ketika nanti memasuki perang Badar dan perang Uhud, berapa banyak wanita-wanita muslimah itu memberikan semangat suami-suami mereka dengan mengatakan, tunggu saya di surganya Allah Ta'ala. Ketika mengantarkan apa? Suami mereka itu ke medan perang. Di antara nasihat para wanita muslimah itu, jika tidak berjumpa di dunia, semoga engkau menungguku di surganya Allah Ta'ala. Itu menambah semangatnya kaum muslimin. Beda sama wanita sekarang. Yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, suaminya baru taklim saja, istrinya sudah kasih beban yang banyak. Jangan lupa pulang taklim, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ikhwan, kenapa nggak katakan kepada suami anda, wahai para wanita, pergi taklim, cari jalan surga. Semoga kalau engkau wafat, engkau bisa bertemu aku di surga. Kan begitu. Ya ikhwan ya. Ya ikhwan juga lah. Kalau taklim juga seperti saya bilang, jangan tiap hari ya. Diatur waktunya. Ada waktu buat siapa? Istri-istri kita. Ini penting. Jadi fitnah itu terakhir ketika kita diuji oleh Allah dengan para wanita, atau kita memiliki wanita di sekeliling kita, itu artinya kita punya ujian berat. Sampai Nabi mengatakan barang siapa diuji oleh Allah dengan 2 orang anak wanita, seolah-olah Nabi mengatakan punya anak wanita itu ujiannya lebih besar dibandingkan dengan punya anak laki-laki. Faham tuh? Tapi jangan dicela. Karena lelaki-lelaki besar lagi mulia lahirnya dari para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Iqra ya. Begitu surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia langsung melaksanakan titah para koleganya sesama kaum musyrikin penduduk Mekah tersebut. Dia memang menyimpan kedengkian terhadap Nabi SAW. Apa kedengkiannya? Siapa yang bisa tahu? Apa kedengkiannya Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah wanita-wanita Ansor. Ada seorang wanita Ansor ketika dia tinggal di sebagian gunung-gunung di kota Madinah, ia menceritakan serombongan manusia datang dari arah Yasrib melewati tempat ia tinggal. Kata wanita ini, ada satu lelaki yang aku melihat semua berjalan di belakangnya. Bila lelaki ini ke kanan, semua ke kanan. Bila lelaki ini ke kiri, semua ke kiri. Sampai bila lelaki ini membuang ludah, semuanya ikut membuang ludah. Kata wanita ini, aku melihat pada wajah lelaki ini ada cahaya kemuliaan. Apa yang didengkikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Ada yang tahu? Ikhwan, apa kedengkian beliau kepada Nabi? Apa kedengkiannya? Kepemimpinan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah mulai merasa orang-orang Madinah tidak lagi memperhatikan dia. Sudah beralih kepercayaan, kekaguman, mengambil sebuah teladan, itu beralih kepada seorang sosok lelaki yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi. Ini kedengkiannya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul tuh tahu dia nggak akan bisa mengalahkan Rasulullah. Sebab semua ucapan Rasul itu kejujuran. Kebalikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia ini orang munafik, omongannya selalu dibumbui dengan apa? Kebohongan. Terutama janji. Dia suka menjanjikan kaum muslimin dan janjinya nggak pernah benar. Beda dengan janjinya Rasulullah. Setiap Nabi menjanjikan sesuatu, semua janjinya ditepati dan benar. Sampai pun semakin bertambahnya kedengkian Abdullah bin Ubay bin Salul ketika kota Makkah itu ditaklukkan oleh Allah untuk Nabi dan kaum muslimin. Yang sebelumnya menuju kota Makkah, Nabi SAW dihalang di Hudaybiyah. Suruh balik lagi toh. Seorang sahabat ada yang mengatakan, bukankah engkau menjanjikan kepada kami kita memasuki Makkah? Kata Nabi, aku tidak mengatakan tahun ini. Tapi Nabi menjanjikan pasti memasuki Makkah, dan ternyata benar. Semakin muncul kedengkiannya. Hati-hati, kedengkian itu secuil dari hatinya orang munafik. Jangan letakkan dalam diri kita terhadap kaum muslimin. Rajin mengucapkan doa apa ya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, tatkala surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para penyembah berhala yang menjadi pemimpinnya, mereka bersekongkol untuk memerangi Rasulullah SAW.
Manakala berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau langsung menemuinya seraya berkata, "Sungguh ancaman Quraisy terhadap kalian sangatlah menakutkan. Namun tidaklah tipu daya yang direncanakan terhadap kalian lebih besar daripada tipu daya yang ingin kalian timpakan terhadap diri kalian sendiri, di mana kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian sendiri." Tatkala mereka mendengar hal itu dari Nabi SAW, mereka pun bubar. Nah, jadi ikhwati azanillah, ini bagian daripada apa? Sikap pemimpin yang baik, tidak gegabah. Ketika mendengar sekelompok orang berkumpul mau menyerang dirinya, kemudian dia mengumpulkan orang, mari kita lawan. Tidak, itu bukan sifat pemimpin. Sifat pemimpin yang baik seperti Nabi, dijumpai orang-orang itu. Karena barangkali di sekeliling Abdullah bin Ubay bin Salul ada orang bodoh yang cuma ikut-ikutan saja. Maka Nabi menyampaikan, karena Nabi itu tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan. Ia mengatakan, makana tuqiduhum bi aksari mimma turiduna an tuqidu bihi anfusakum. Ya, memang tipu dayanya orang Quraisy itu dahsyat, tapi kamu harus tahu tipu daya yang muncul dari dirimu sendiri itu lebih membahayakan buat kamu. Kenapa? Sebab kalau kamu berhasil tertipu oleh orang Quraisy, yang kalian bunuh itu saudara kalian sendiri, anak keturunan kalian, saudara-saudara kalian. Baru sadar kaum yang ada sekelilingnya Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga batafarraqu, mereka memiliki pemikiran yang terpecah. Yang pro Abdullah bin Salul mulai kelihatan ini aslinya munafik, yang benci dengan Islam, yang pro kepada Nabi, dan ini mulai orang-orang yang ingin mendengar dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya, ikhwah fillah? Kadang bila Allah ingin membedakan mana hak dengan yang batil, Allah mulai tampakkan dengan makarnya orang kafir. Dengan makarnya orang kafir tadi mulai kelihatan siapa muslim yang hakiki, siapa yang ingin menegakkan kebenaran, dan siapa yang berada di jalannya syaitan. Ini terlihat. Itu akan berlangsung dimanapun dan kapanpun. Sejarah ini akan berulang. Ketika dakwah berjalan, akan muncul orang-orang yang berdiri di barisan syaitan dan orang-orang berdiri di jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ciri yang paling gampang, barisan syaitan itu dipenuhi dengan sifat apa tadi, Ikhwan? Kedengkian. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niatnya untuk berperang ketika itu, manakala dia melihat semangat yang patah atau kesadaran yang timbul pada para pendukungnya. Akan tetapi nampaknya dia tetap terlibat dalam persekongkolan bersama orang-orang Quraisy. Tidak satu kesempatan pun yang dia peroleh, melainkan dia selalu memanfaatkannya untuk menimpakan bencana di antara kaum mukminin dan kaum musyrikin. Nah, ini yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah tentang sifatnya orang-orang munafik. Mereka berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari kerusakan yang mereka timbulkan. Kalau diingatkan kepada mereka, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang yang mengadakan perbaikan. Padahal mereka itu orang-orang apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Maka Anda melihat ciri orang munafik itu bikin kisruh dalam barisan kaum muslim. Itu cirinya paling gampang. Ia masuk, ia nyelinap, cari apa-apa yang membuat umat yang sudah berada dalam kebaikan, di akidah yang lurus, manhaj yang lurus, mencintai kebenaran, dibuat kisruh. Selalu begitu sampai kapanpun. Dia akan berbuat seperti itu. Ala innahum humul mufsidun, kata Allah. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang tadinya dia mengatakan innama nahnu muslihun, kami sebenarnya pembuat perbaikan. Ternyata mereka merusak. Bagaimana cara menimbangnya rusak dan tidaknya? Dengan syariatnya Allah Azza wa Jalla. Ketika dia tidak menyukai kaum muslimin berada dalam kebaikan, kecintaan kepada kebenaran, itu tanda-tanda kemunafikan. Makanya penulis kitab Min Nawaqidil Islam, pembatal-pembatal keislaman, beliau menyebutkan salah satu ciri-ciri kemunafikan ini tadi. Tidak menyukai kedamaian dalam tubuh kaum muslimin, dan dia menyukai terjadinya perpecahan dalam tubuh kaum muslimin yang mencintai Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Dia mengajak orang-orang Yahudi bergabung dengannya guna mendukungnya melakukan hal tersebut. Akan tetapi disitulah terlihat tindakan bijak yang ditampilkan oleh Nabi SAW
yang selalu dapat memadamkan api kejahatan mereka dari waktu ke waktu. Nah, ya ini dengan apa? Dengan sikap kesabaran Nabi. Dipatahkan hujahnya. Ia mendatangi Yahudi, bikin kerjasama untuk membuat Nabi tersakiti bersama kaum muslimin. Tapi Yahudi tahu, Bapak ini perlu diingat, Yahudi itu ngerti kalau mereka membuat makar kepada Rasulullah SAW, mereka nggak akan pernah menang. Karena mereka tahu ciri-ciri kenabian sudah ada semua pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sudah mengetahui itu, mereka tahu lelaki yang punya ciri-ciri kenabian ini tentu akan ditolong oleh Allah. Cepat atau lambat, sikap mereka dalam membuat makar kepada Nabi dan kaum muslimin pasti ketahuan. Dan itu terbukti. Makanya setiap kali orang Yahudi itu bersemangat memerangi Nabi karena hasutannya Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti kemudian Nabi datang menerangkan mereka. Mereka teringat ini benar-benar Nabi. Cuma karena kesombongan di hati mereka aja. Maka mereka belum mau beriman kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak jadi. Jadi terbukti sampai nanti pada perang apa? Khaybar. Sampai nanti terjadi perang di mana orang-orang Yahudi mengkhianati Rasul dan kaum muslimin. Mengkhianati perjanjian yang mereka buat bersama kaum muslimin di kota Madinah. Dan pembesar-pembesar mereka mengatakan wahada waktun qad ja'alallahu ta'ala alainal halak. Ini waktunya Allah tampakkan kebinasaan pada diri kita. Mereka itu ikhwan ketika melanggar perjanjian dengan kaum muslimin bersama dengan Nabi SAW, dia melanggar perjanjiannya bersama Nabi dan kaum muslimin. Pembesar-pembesarnya Yahudi itu langsung menyadari ini waktunya kita hancur sudah ini. Ini kita pasti hancur. Ini kita pasti hancur. Benar di perang Khaybar. Enggak ada yang tersisa musuh Allah itu. Yang tertangkap sampai di hadapan Nabi dan para sahabat. Nabi meminta pendapat para sahabat dalam bermusyawarah. Sebagian mengatakan bebaskan dengan cara ditebus. Sebagian lagi mengatakan dimaafkan saja. Barangkali dia nanti akan mengetahui Islam. Cuma Umar yang mengatakan pendapat saya jangan ada yang dibiarkan hidup. Umar mengatakan semuanya harus dihukum mati. Nabi diam. Dan Nabi tahu Umar itu kalau berbicara seringnya apa? Benar. Cocok dengan kebenaran. Benar. Turun ayat yang membenarkan ucapan Umar. Maka semua Yahudi dibunuh yang ketika ikut perang. Dibunuh, nggak disisakan. Itu terbukti ucapannya siapa pembesar-pembesarnya Yahudi. Mereka melanggar janji dengan Nabi, mereka binasa. Nah munafik, dia pura-pura tidak tahu. Munafik itu hanya memanfaatkan permusuhan orang kepada Nabi. Itu cara dia. Menghasut orang, kalau orang itu berhasil, dia senang. Kalau seandainya nggak berhasil, dia ketemu orang muslim lalu berkata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kata Allah, kalau dia bertemu dengan orang-orang beriman, dia bilang, saya mukmin, konco dewe, kata dia. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau orang muslim sudah berlalu, dia meninggalkan kaum muslimin, ketemu sama setan-setannya, apa kata mereka? Oh, kami golongan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, tadi cuma mempermainkan orang mukmin saja. Itu munafik kayak begitu. Wajahnya berapa? 2. Di depan begini, di belakang begitu. Makanya orang munafik itu enggak perlu dikasih-kasih sayang. Diletakkan kebencian kepada mereka kalau terbukti benar-benar munafik. Kedua, menghubungkan tekad menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'az bertolak menuju kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Lalu dia mampir ke kediaman Umayyah bin Khalaf di Mekah. Dia berkata kepada Umayyah, beri aku waktu menyendiri agar dapat bertawaf di Baitullah. Lalu dia keluar bersama dengan Umayyah pada tengah hari. Lantas Abu Jahal bertemu dengan keduanya dan berkata, wahai Abu Sofwan, kunyah Umayyah, siapa orang yang bersamamu ini? Ini Sa'ad, jawabnya. Lalu dia berkata kepada Sa'ad, apakah aku akan berdiam diri melihatmu menjalankan tawaf dengan aman di Mekah, padahal kalian telah melindungi para penganut agama baru, yakni kaum muslimin? Kalian mengklaim akan membela dan mendukung mereka. Demi Allah, andaikan engkau tidak sedang bersama Abu Sofwan, niscaya engkau tidak akan kembali ke pangkuan keluargamu dengan selamat. Saat balas berkata kepadanya dengan suara keras, demi Allah, jika engkau berani melarangku melakukan hal itu, niscaya aku akan melarangmu dalam hal yang lebih keras lagi.
yaitu mencegahmu melintasi jalur penduduk Madinah. Baik, ikhwan, apa hikmah yang kita bisa ambil? Hikmah yang pertama, di antara ciri kesyirikan dan kekafiran menghalangi kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya kaum muslimin sama sekali tidak memudaratkan mereka. Oke? Dalam hal ini contohnya kasus Sa'ad bin Mu'adz yang kita ambil hikmah ketabahan dan keberanian jiwanya seorang mukmin yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Lihat tokoh Quraisy ini mengancam dengan kalimat, demi Allah laula annaka ma'abi Safwan, kalau kamu ini yang bersamamu bukan Abu Safwan. Siapa Abu Safwan? Umayyah bin Khalaf. Kalau bukan karena ada Umayyah bin Khalaf sama kamu, ma raja'ta ila ahlika saliman, kamu itu pulang tinggal namamu aja. Apakah seorang muslim menjadi gentar? Ini loh seorang muslim, ya kawan. Muslim itu enggak pernah takut. 1, 2, sejuta manusia menghalangi mereka karena mereka tahu ini milik Allah. Jasad mereka milik Allah. Kalau memang jasad ini ruhnya harus berpisah darinya karena Allah, enggak apa-apa bagi mereka. Karena kemuliaan itu bersama Allah, maka dia jawab dengan lantang. Tapi ini mempertimbangkan masalah dan mudarat. Antum bukan Sa'ad bin Mu'adz. Tapi perlu dipertimbangkan masalah dan mudarat. Ucapan ini tapi patut diceritakan kepada anak-anak kita. Kisah kepahlawanan dan keberanian Sa'ad bin Mu'adz sendirian, muslim sendirian di tengah-tengah orang kafir musyrik yang benci dengan Nabi, lalu mengancam dengan ancaman keselamatan jiwa. Dijawab dengan mudah dan ringan, amma wallahi la in mana'tani hada, demi Allah sebaliknya kalau kamu berani menghalangi aku melaksanakan tawaf ini, kamu berani menghalangi aku melaksanakan tawaf di Baitullah ini, aku akan halangi kamu jauh lebih keras cara menghalanginya kamu tentang diriku. Akan kuhalangi kamu melewati jalur-jalur yang melewati kota Madinah. Orang Mekah kalau mau berdagang pasti lewat jalur Madinah. Faham ya kawan? Faedah yang bisa kita ambil berarti ya kawan, kalau kita mau membalas ancaman seseorang dipikirkan ulang. Dan kita punya kekuatan dan saat punya kemampuan untuk itu. Faham dong? Tapi tidak semua tantangan orang dibalas dengan apa? Tantangan. Lihatlah Nabi tadi. Nabi hanya dengan apa? Hujah, dengan memberikan nasihat. Kemudian mereka pun menyadari kesalahan mereka. Adapun Sa'ad bin Mu'adz, karena dia memang punya kemampuan, lalu dia mengatakan, kalau kamu halangi aku halangi jalan-jalan tiap kafilah kamu yang mau lewat kota Madinah. Mau apa mereka? Perdagangannya mati kalau begitu. Apa faedah yang bisa kita ambil? Jangan takut. Muslim itu dibela Allah di mana saja. Jangan pernah takut menegakkan apa? Kebenaran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pahlawan dalam Islam. Ceritakan kepada siapa? Anak-anak kita. Keberanian siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz. Faedah yang berikutnya, ya tidak ada halangan, tidak ada larangan kita berteman dengan orang kafir kalau orang kafir itu tidak menghalangi dakwah kita. Apalagi misalnya dia memberikan, bisa menjadi sebuah wasilah agar dakwah ini menjadi lebih baik, nggak dilarang. Tapi ingat, tetap pada dasarnya orang kafir tidak akan pernah rebok dengan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwan, sudah hampir Isya. Beberapa menit lagi. Ini ada soal kita jawab. Apa hukum membaca as-salatu jami'ah dan seterusnya pada saat hendak sholat tarawih? Karena saya setiap tahun diminta menjadi Bilal. Antum namanya siapa? Kenapa berubah jadi Bilal namanya antum? Bilal itu nama orang. Mungkin istilah di negeri kita namanya Bilal ya. Pada saat bukan bulan Ramadan saya biasa diminta untuk mengucapkan itu ya, salatu jami'ah, salatu jami'ah, salatu sunnatan tarawih. Apalagi kelanjutannya kan? Jama'atan rahimakumullah gitu ya. Gimana hukumnya? Jawabannya itu enggak dicontohkan sama Nabi. Nabi pernah sholat tarawih atau enggak? Ya pernah. Nabi pernah sholat di waktu malam di bulan Ramadan bersama dengan para sahabat, sampai sahabat memenuhi semua masjid sampai keluar, baru Nabi tidak keluar karena khawatir ketika itu masih turun wahyu, nanti khawatirnya perkara itu menjadi wajib bagi para sahabat. Tapi dalam pelaksanaannya tidak ada satu riwayat pun mereka mengucapkan as-salatu jami'ah, tidak ada. Panggilan untuk sholat tarawih tidak ada dalilnya.
Misalnya pakai mic dipanggil dari rumah-rumah, "Bapak, kita sholat tarawih berjamaah," enggak ada dalilnya. Atau diganti dengan salatu jami'ah, salatu jami' enggak ada. Adzan untuk sholat tarawih juga tidak ada. Qomat untuk sholat tarawih tidak ada. Lalu bagaimana sholatnya? Imam memimpin. Imam tinggal memerintahkan kaum muslimin berdiri, luruskan shafnya, rapatkan shaf, dimulai sholat. Tiap 2 rakaat istirahat, dimulai lagi sholat. Nabi SAW biasa beristirahat di tiap 4 rakaat dikarenakan cara sholatnya Nabi itu, beliau sholat 2 rakaat panjang, salam, langsung berdiri lagi. Enggak duduk lama, langsung berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi yang panjang, kemudian karena beliau terlalu panjang bacanya, beliau lelah, beliau istirahat di rakaat yang kelima. Maksudnya memasuki rakaat yang kelima, 6, 7, 8 istirahat. Dan itu tidak ada apa? Tidak ada woro-woronya, tidak ada Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala radhiyallahu an. Begitu biasanya ya. Itu juga tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, kalau itu enggak ada contohnya, lalu apa yang kita lakukan?" Ya doa. Kalau antum mau berdoa, baca Quran. Kalau antum mau baca Quran, istighfar. Kalau antum mau membaca istighfar sendiri-sendiri. Faham tuh? Ustaz, apakah saya harus meninggalkan masjid itu? Ya tidak. Apakah tetap jadi Bilal? Ya jangan. Minta, sudah. Saya dengan cara yang sopan antum minta tidak lagi mengucapkan kalimat, tidak mau jadi kalimat pembimbing itu dengan cara yang baik. Salat tetap di masjid itu. Tetap salatnya sah, jangan cari masjid yang lain. Kalau Anda tinggalkan masjid itu dan orang seperti Anda tinggalkan masjid itu, siapa yang akan memperkenalkan mereka tentang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paham ya, kawan? Masjid Jabal Su'ada misalnya. Antum datang dari jauh-jauh mana-mana. Kalau di dekat antum ada masjid, salat di masjid itu. Minimal jangan tinggalkan sama sekali. Antum mungkin ingin di sini karena imam bacaannya masya Allah, antum suka, sesekali antum sholat di masjid dekat rumah antum. Biar antum tidak dianggap apa? Orang aneh, orang nyeleneh, golongan baru. Paham tuh? Ujung-ujungnya nanti antum akan dijuluki apa? Wahabi. Ya dekat kepada mereka bahwa kalau toh misalnya antum Wahabi misalnya tidak seperti yang mereka sangka, kita baik. Tetap sholat bersama mereka dan sholat kita sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa cukup ikhwan. Mungkin ini kajian mingguan kita yang terakhir ya, karena mungkin Kamis depan sudah masuk Ramadan ya. Insyaallah sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pun dimudahkan bertemu dengan kita oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika kajian ini tidak berlanjut, maka saya mohon maaf apabila ada salahnya. Jika kita bertemu lagi di dunia ini, mudah-mudahan Allah jadikan sebab pertemuan kita, pertemuan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.